Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Semoga pada sehat semua ya. Oke. Baik, kali ini saya akan mencoba berbagi tentang apa yang saya tahu, tentang apa yang saya pernah punya pengalaman di dalamnya. Sebenarnya saya planning untuk membuat workshop gitu tentang penulisan berita terhadap tim kita, tapi karena beberapa kondisi, waktu, dan situasi, sepertinya lebih enak kalau kita adakan online saja ya, untuk menghemat waktu dan tenaga. Oke, sebenarnya materi ini sudah pernah saya sampaikan ketika workshop di Reform di LC dulu pada sekitar tahun 2017. Dan ini saya saya revisi sedikit begitu, tapi poinnya tetap sama tentang penulisan berita. Okay, first of all, I would like to introduce you about news value, nilai-nilai berita. Setidaknya ada berapa nih? Ada 6 ini ya. Mungkin ada lebih, tapi setidaknya yang saya tahu adalah ini, tentang news value. Pertama, magnitude. Magnitude itu seperti apa ya? Gaung. Jadi berita itu harus ada gaung, harus ada impact-nya. Significance ya, pentingnya apa begitu. Lalu timeliness itu dia punya timeline. Berita itu ada timeline, apalagi kalau dia hard news, dia waktunya sangat mepet sekali. Lalu proximity itu kedekatan. Kedekatan itu bukan hanya secara geografis saja, tapi bisa jadi secara emosional. Misalkan saja tragedi yang terjadi di New Zealand dulu, pernah ada penembakan Muslim di masjid itu. Orang Muslim akan mencari berita itu bukan karena kedekatan geografis, tapi karena kedekatan emosional. Jadi proximity itu penting dalam berita. Lalu prominence itu unsur ketenaran begitu ya. Misalkan artis siapa diberitakan itu akan menjual karena asas ketenaran itu. Atau misalkan dalam konteks kampus, siapa ya, mungkin Pak Rektor ya, angle-nya kita bisa ambil Pak Rektor, yang itu akan memberikan news value yang sangat tinggi. Impact ya tentu saja akan membawa impact pada banyak orang begitu. Terus ada 2 tipe berita. Yang pertama itu hard news. Hard news itu berita lempeng kalau bahasa Indonesianya. Disebut juga straight news karena berdasarkan namanya dia harus straightforward begitu, kata-katanya harus tek 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 begitu. Lalu yang kedua dinamakan soft news, atau bisa juga disebut features, berita features gitu. Oke, kita akan gali lebih dalam tentang apa bedanya kedua hal itu. Do you read straight news often? Sepertinya iya ya. Walaupun tidak secara printed, tapi saya yakin Bapak Ibu sering membaca berita online yang bentuknya itu yang straight news. Okay. So what do you analyze about its characteristic or principles? Hard news tells the reader the 5 basic elements. Prinsipnya straight news itu atau berita itu 5W1H itu ya. Saya kira Bapak Ibu sudah sangat paham. Use simple and concise tone. Remember, simple and concise tone. Jadi tone-nya itu concise sekali. With no flourishes in style or authorship. You cannot add your emotions and opinion. Karena ini berita itu bukan opini ya. Karena kita menarasikan apa yang terjadi begitu. Jadi tidak bisa memasukkan voice kita di situ. Beda dengan opini. Makanya dari itu ada semacam anekdot atau joke gitu ya. Sebenarnya para wartawan itu meminjam mulut orang untuk dijadikan berita. You know what I mean? Ya, kadang kan reporter kalau kita amati, mereka memberikan pertanyaan yang sudah di framing begitu. Yang mana mencari orang untuk berkata sesuatu, kemudian dia tulis. Poin saya adalah bahwasanya di dalam berita itu kita tidak bisa memasukkan opini kita. Itu. All information needs to be attributed. Who says what? Gitu ya. Jadi siapa berkata apa gitu.
Oke, makanya tadi anekdot yang saya bilang tadi sepertinya ya memang itu gambarannya. Itu timely, hard news itu timely. Jadi kalau berita terjadi sekarang kok baru ditulis 2 atau 3 hari kemudian, dia bisa angus beritanya. Jadi beritanya udah tidak layak jual lagi. Itu udah nggak ada gaungnya begitu. Lalu order of importance-nya berdasarkan inverted piramida terbalik. Jadi beda dengan kalau kita menulis essay ya. Kalau hard news itu malah terbalik, piramida terbalik. Oke. It's written so that the reader can stop reading at any time. Karena menggunakan asas piramida terbalik tadi, jadi reader itu bisa stop reading at any time. Misalkan saja kan kita, kalau misalkan dulu zaman masih baca koran ya, kalau orang-orang sibuk sambil ngopi begitu kan hanya membaca lead-nya saja, hanya membaca intronya saja. Sudah tidak membaca secara detail, makanya inverted pyramid itu atau piramida terbalik itu begitu fungsinya. Readers do not need to put a conclusions. Oke, kita lihat ini organisasi piramida terbaliknya. Begini, jadi main points of the articles itu malah di atas. Jadi ini semacam apa ya, summary dari articles itu harus ada di atas. Oke. The lead paragraph which contains who, what, where, when, why, and how. More important topic, less essential details. Agaknya berbeda dengan struktur essay writing ya. Oke. Kemudian headlines. Setelah kita tahu unsur-unsurnya berita, kita ke headlines. Headlines itu judul. Judul bisa aja membuat trik seperti ini, menulisnya dengan using specific numbers and data in your headline, bisa seperti ini. Atau seperti ini ya. Kabar baik dari Indramayu, mayoritas mayoritas pasien sembuh gitu. Jadi bahasanya lugas gitu. Atau ini headline yang ada di website kita, Type, alat ukur kemampuan bahasa Inggris, juarai kompetisi karya masterpiece dosen. Perlu kita sepakati juga kalau kita di website prodi kita ada semacam kesepakatan begitu, kita menamai prodi kita menyebutnya dalam berita adalah prodi pendidikan bahasa Inggris gitu. Ya. Oke. Itu untuk headline. Nah, headline harus menarik, pendek dan tidak klise. Oke, tidak klise, Anda tahu ya. Oke. Kemudian lead. Apa sih lead itu? Lead itu adalah it is the first sentence of the news. Intro lah ya. Intro. Kalau bahasa beritanya disebut lead. What do my readers need to know most? Itu yang ya pertanyaan kita. We need to ask ourselves. Yang perlu diketahui pembaca pertama kali itu apa? Lalu ini tipe-tipe lead bisa menggunakan, yang paling sering digunakan itu how lead, why lead, what lead. Ini yang rarely used. Itu ya. Kemudian how lead ini contohnya, through a grassroots voting effort, Senator Gilbert Callisto won the mayor election to become the youngest mayor in the city's history. Why lead, Bapak Ibu bisa baca sendiri. Begitu. What lead, ini mungkin yang sering dipakai ya. Rule-nya. A straight news lead should be a single paragraph consisting of a single sentence, should contain no more than 30 words, and should summarize. Nah ini, jadi summary-nya itu ada di lead itu. At the minimum, the most newsworthy what, where, and when of the story. Oke? Itu rule pertama. Rule kedua, the lead's first verb should express the mean what. Rule ketiga, should use active voice, not passive voice. Oh, itu bahasa Inggris ya. Itu kurang lebih sama lah untuk prinsipnya dengan bahasa Indonesia. Lalu, hal yang penting lagi dalam penulisan berita adalah direct quotations. Jadi kita harus punya kutipan langsung. Makanya saya kalau misalkan liputan acara itu yang ditunggu-tunggu sebenarnya adalah direct quotation. Direct quotation apa yang paling powerful yang akan kita quote. Kalau yang lain bisa kita bisa kita deskripsikan secara simple. Kalau yang direct quotation itu kan harus real. Jadi kita ya kalau bukan tipe acara yang bisa kita liput langsung, berarti kan kita harus
mewawancarai via WA atau via platform lain misalkan. Jadi direct quotation adalah hal yang penting dalam berita. Cara penulisannya, direct quotation should be linked to the transition or lead before the time. The quote should elaborate on the transitions. Ini biasanya saya kalau bikin lead itu ada intronya dulu, baru kemudian dia leadnya. Baru kemudian direct quotationsnya. Contohnya begini. Ini ya yang paragraf kedua ya. Dilihat dari praktiknya, pembelajar bahasa Inggris seringnya menggunakan bahasa Inggris dengan sesama non-native speaker, jarang sekali dengan native speaker. Nah, kemudian baru ke direct quotation-nya yang nyambung dengan intronya tadi. Dengan lead-nya ini tadi. Di Indonesia dan di kawasan regional Asia ini, bahasa Inggris dipelajari oleh non-native speaker dan juga diajarkan oleh non-native speaker. Pun setelah belajar, orang Indonesia tidak mesti menggunakan bahasa Inggris untuk komunikasi dengan native speaker. Justru kebanyakan mereka menggunakan untuk komunikasi dengan non-native speaker. Wah, kurang S ini. Pungkas Dr. Mas Duki MPD, begitu ya. Ini untuk di sini bisa pakai kata pungkas, ada tandas, ada terang, ada jelas. Ini divariasikan Bapak Ibu agar tidak membosankan begitu. Bisa juga ditambah profiling. Satu lagi juga penting adalah profiling. Jadi misalkan di sini Pungkas Dr. Mas Duki MPD, Direktur Lembaga Bahasa UMM, misalkan begitu. Karena ini website akademis, jadi profilingnya yang berupa akademis, meskipun kita tahu misalkan Dr. Mas Duki punya profiling yang lain, tapi yang kita ambil adalah profiling yang akademis, misalkan doktor yang meluluskan pendidikan S3-nya itu di Universitas Negeri Malang, misalkan begitu. Ya, profiling itu juga penting. Nah, hal yang tak penting lagi adalah transition. Saya kira Bapak Ibu sudah paham semua. Transition kalau bahasa Indonesia berarti selanjutnya, demikian, selanjutnya, demikian, terus apa lagi? Begitulah, Bapak Ibu saya kira sudah sangat jago untuk menggunakan transition. Selanjutnya, ini yang transition itu ya, transition quote formula. Nah, selanjutnya yang paling penting adalah angle. Angle itu adalah sudut pandang. Jadi, sudut pandang mana yang akan kita gunakan? Misalkan ada acara fakultas ya. Acara fakultas itu misalkan seperti PLP kemarin ya. PLP itu kan acara fakultas. Nah, kita ini kan by design adalah reporter prodi misalkan, katakanlah begitu. Nah, baiknya angle yang kita gunakan adalah angle yang dari prodi. Angle apa yang bisa kita tembak untuk menulis acaranya fakultas, tapi dari angle-nya angle prodi. Misalkan dari mahasiswa bahasa Inggris mengikuti kegiatan PLP 1. Nah, nanti quotation-nya kita bisa gali dari, datanya bisa kita gali dari mahasiswa bahasa Inggris. Gimana komentarnya terhadap PLP itu, dan sebagainya. Jadi, angle-nya jangan dari angle fakultas. Kalau angle fakultas berarti karena kita bukan reporter fakultas ya. Jadi angle-nya harus dari prodi. Kita memposisikan diri sebagai reporter prodi. Itu yang agak tricky memang mencari angle itu. Karena di awal kalau kita ditugaskan untuk meliput berita atau menulis berita, yang harus kita tembak pertama memang angle. Karena itu akan mempengaruhi apa yang akan kita tulis. Jadi kita tentukan dulu angle-nya apa. Gitu ya, what makes a good story. Misalkan acara yudisium kemarin, yudisium kan acara fakultas. Nah, saya tembaknya yang terbaik prodi begitu dalam acara fakultas itu ya. Itu sama ini news value ya. Nah, yang kedua adalah bentuk berita, tadi kan hard news. Berita selanjutnya adalah features. Features itu human interest, tentang sukses, cerita sukses begitu loh. Kayak the story behind the news. Fungsinya to inform and entertain. No time bound, dia tidak ada restrictions pada waktu, sehingga dia beritanya itu bisa last long. The style of writing is flowery.
ini flowery. Saya kurang bisa kalau menulis berita features karena memang bahasa saya kurang luwes begitu ya. Nggak tahu dari dulu seringnya menulis hard news, jadi kurang bisa apik begitu kalau menulis features. Mungkin beberapa teman senang menulis features karena memang bahasanya bagus, bisa flowery begitu. Misalkan contohnya apa ya, human interest itu. Misalkan ada mahasiswa yang sukses, tapi kita mencari angle-nya, kita akan tulis human interest-nya. Mungkin dia berlatar belakang dari keluarga yang tidak mampu. Oh, ternyata kok dia bisa sukses. Itu yang kita gali. Lagi features itu tujuannya to inform and entertain. Itu ya sedikit gambaran tentang features. Nah, oke. Langsung kita lihat contoh web prodi kita ya. Misalkan gini. Jadi untuk berita Type kemarin ya, saya tahu kan Type menjuarai karya masterpiece dosen. Lalu saya cari ide apa yang kita kira-kira bisa digali. Nah, saya WA nih kepada narasumber seperti ini. Baik Bapak, berikut statement yang diperlukan. Latar belakang mengembangkan Type, hal yang membedakan Type dengan tes lainnya, pengguna Type selama ini siapa, ke depan Type akan dikembangkan seperti apa. Lalu si narasumber membalas dengan chat seperti ini. Nah, dari data ini kita olah. Direct quotation-nya bisa langsung diambil dari sini. Jadi sebenarnya sangat memudahkan kalau kita bisa interview narasumber, karena ya itu kita bisa olah data, kemudian kita narasikan sesuai sesuai struktur berita itu bagaimana. Itu ya. Oke. Jadi hasilnya seperti ini. Kita bikin judul gini. Nah, ini lead-nya. Terus ini kemudian dilihat, ini hasil dari olahan statement dari narasumber itu. Oke. Terus lalu jangan lupa di sini tuliskan inisial Anda, inisial reporter, inisial penulis. Kemudian foto ini terserah bisa di atas atau di bawah. Tapi saya berkali-kali kalau di atas itu tidak muncul, di depan web itu tidak muncul, lalu saya kasih di bawah. Nah, setelah foto jangan lupa memberikan caption atau disebut juga berita foto. Gitu ya. Oke, kurang lebih begitu Bapak Ibu. Kalau ada koreksi silakan, I'm very open to it. It's open for feedback. Semoga penulisan berita di website kita akan banyak dan lebih baik lagi. Terima kasih. See you again everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.